Indonesia. Hari ini saya ada di mana ini Bang? Sasana Tinju KPJ Bulungan, Jakarta. Sasana Tinju KPJ Bulungan. Hadir di sebelah saya ini adalah pejuang Indonesia yang pernah mengibarkan merah putih di dunia. Tepatnya di mana juga Bang? Olimpiade Atlanta dan Sydney. Sydney ya, dua kali ya, Dua kali. luar biasa ya. Bagi teman-teman mungkin tidak asing ya dengan muka beliau ini. Beliau ini pasca Ilyas Pikal. Ya. Ya kalau Gus kenal depannya nggak hafal, yang hafal masaranya. Lengkapnya siapa Bang? Lapaine Masara. Lapaine Masara ya. Wah ini suatu bentuk apa ya? Hari istimewa bisa langsung ketemu sama mantan atlet tinju nasional kita. Salam tinju Bang ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Wah, mantap ini petinju cewek ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damai Indonesia, kami dari komunitas Lintas Iman Agama Cinta saat ini alhamdulillah diajak silaturahmi sama dulurku yang ganteng manis ini Bang John ya, kepada mantan petinju nasional kita ini ya, Lapaine Masara. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang John. Ya. Yang selama ini Gus hanya Nonton lihat di TV ya. TV aja ya. Saat ini bisa ketemu langsung dengan juara dunia yang pernah mengibarkan ini Ya. bendera merah putih di kancah internasional. Di Olimpiade, Bu. Di Olimpiade ya. 2 kali Olimpiade ini. 2 kali. 2 kali Olimpiade. Masya Allah luar biasa ya. Mungkin Bang John ada sesuatu ya. Ya. Mumpung kita lagi kumpul di sini ya dengan Bang Lapaine Masara. Ya. Mungkin Jadi ada sesuatu yang bisa diberikan oleh-oleh ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada insan-insan olahraga. Monggo. ya baik, yang pertama terima kasih Bung Lapaine Masara untuk Ya. sudah bisa bersilaturahmi dalam bincang santai ini, Gus. Bincang santai. Sebelum kita masuk perbincangan, saya ingin sedikit apa yang ada dalam pikiran saya, bahwa hanya 2 orang di negara ini yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri, Gus. Hanya 2 orang loh, Gus. Dan Indonesia Raya. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu hanya 2 orang. Siapa Satu negarawan, yang kedua olahragawan, Gus. Nah, jadi ini sangat menarik buat kita, ini sangat menarik nih, menggali potensi, kemudian rencana kedepannya terkait bagaimana sebanyak mungkin masyarakat Indonesia melalui profesi olahraganya Ya. bisa mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Di kancah internasional di ya. negara lain, Gus, ya kan? Ya. Betul ya Bung Lapaine ya. Ya. Nah, baik, sebelumnya boleh ceritakan asal muasalnya, kenapa milih tinju sih? Kok banyak cabang olahraga, tapi kenapa Bung Lapaine ini? Ya mungkin sebelum beliau menyampaikan tentang hal tersebut, agar yang ya Gus tahulah banyak yang sudah paham ya dan kenal kepada abang kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin ada yang belum kenal kan? Ya, Ya, supaya introduction terlebih dahulu, siapa abang ini, kelahiran dari mana, terus bagaimana kok bisa jadi petinju gitu Bang ceritanya. Siap, Ya. terima kasih. Terima kasih Gus dan Pak John. Nama saya adalah Lapaine Masara. Saya asli dari Buton, Sulawesi Tenggara. Buton ya? Ya. Bukan Ambon ya? Nah, saya besarnya di Ambon. Oh, Jadi memang banyak sekali masyarakat di Indonesia tahunya saya itu orang Ambon, iya ya kan? Karena mungkin petinju-petinju Ya, ini kan dialog- terkenalnya dari dialognya, Ambon. ya. Kan? dialek kalau logat bahasa itu kalau bahasa Indonesia, tapi apa dialek Ambon itu ada. Makanya tapi harus dipahami bahwa masyarakat Buton itu sebenarnya dengan Ambon itu bisa dibilang hampir sama lah, Hampir sama. karena dekat, ya kan? Bahkan mungkin bahasa-bahasa orang Buton sendiri
sudah terkontaminasi dengan bahasa Ambon gitu. Jadi kadang-kadang memang orang salah melihat atau salah menafsirkan bahwa oh Lapan itu orang Ambon. Padahal memang saya hanya bisa di Ambon gitu. Tapi memang SD saya di Buton, SMP saya di Ambon, SMA saya di Jakarta. Oke. Luar biasa ya, Jadi memang perantau. tiga Wilayah ini. daerah ya, 3 wilayah yang saya menyelesaikan SD, SMP, kita rampok ya katanya. Iya. Kayak gitu. Waduh, Iya. itu gila juga idenya anak ini. Saya bilang jangan lah, itu hal yang gak bagus. Kalau untuk berantem aja itu biasa. Tapi ternyata, Namanya anak muda ya. ya, tapi ternyata tanpa sepengetahuan saya, teman-teman saya ini berapa orang ini terlibat melakukan pencurian sepeda. Iya. Sepeda. Jadi lucunya begini, ini awal cerita ya supaya Iya. saya bisa ke Ambon ya. Iya. Sepeda itu dicat ulang Iya. sama teman saya ini. Dari warna apa gitu berubah warna. Sepeda motor apa sepeda? Sepeda biasa. Sepedaan ya. Dulu kan di kampung Iya. warna motor masih bisa di kan. Nah, ambil teman saya ini. Setelah kita cat baru, kan itu di rumah saya, teman saya di apa di Sebelum mau dijual disimpan dulu ya. iya, diganti cat dulu. Iya. Ganti cat. Seminggu kemudian kita pasarin lah. Iya. Karena ini duitnya kan kalau ini laku kan bisa beli beras kita untuk kita untuk bisa makan. Akhirnya dijual lah di pasar lagi seminggu kemudian. Terus kita tawarkan ke salah satu orang ini nanya, iya dijual ya katanya. Sebenarnya kita mau jual nih. Baru kebetulan om saya lagi cari sepeda karena minggu lalu sepedanya hilang. Iya. Gitu. Iya. Tapi sebelum kita ini, misalkan dicoba dulu katanya. Iya. Silakan dicoba lah sama dia. Tak, mutar itu tes driver lagi. Iya. Dia mutar, mungkin di pertengahan jalan itu ternyata itu rantainya kelepas. Iya. Untuk memperbaiki rantai, kan dibalikin sepeda sama dia tuh. Iya. Balik begini baru pasang rantai. Nah, kita ini mungkin sudah apa ya? Terburu-buru ya. Iya, kita lupa cat di bawah bangku itu. Di bawah jok. Di bawah jok itu kan aduh. Iya. Dia lihat, ini catnya baru, diganti. Kayaknya sepeda om saya yang hilang nih, sama nih. Udah, Iya. dia gini, dia pura-pura balik lagi kan. Oke, bagus sepedanya katanya. Nanti sepeda om saya nanti bisa dibeli. Enggak taunya itu dia kasih tahu omnya, itu yang nyuri itu anak-anak bandel-bandel yang ada di kampung sana katanya sepeda saya bagian. Iya. Akhirnya kejadian di hari Kamisnya itu hari pasar juga, kebetulan di kampung saya itu kan pasar 2 kali. Senin sama Kamis. Minggu sama Kamis. Minggu. Jadi pas hari Kamis itu dilaporkan ke polisi untuk bahwa anak-anak ini yang mengambil sepeda dibawa datang ke sekolah. Iya. Sekitar jam-jam 9 pagi gitu datang. Tiba-tiba kita dipanggil sama guru BP sama Di sekolah dia Iya, datang ya? kita lagi belajar nih kan, lagi di ruang belajar, dipanggil menghadap ke ruang guru apa di pas sekolah. Enggak tahu saya tak sudah ada yang punya sepeda itu sama polisinya. Iya. Dia bilang gini, pokoknya waktu itu dipanggil panggil salah satu, saya paling terakhir. Teman-teman saya dipanggil udah pernah nangis. Saya nggak pernah ngambil sepeda, gini. Nggak ada yang ngaku. Siapa lagi tuh? Guru-gurunya ini, ada lagi, ngapain itu? Panggil lagi tuh. Iya. Saya dipanggil lagi, saya ditanya. Yang nggak bisa ngomong kan saya. Saya bilang, emang kan punya sepeda Pak. Kalau Bapak merasa itu sepeda Bapak, sekarang saya ambil dulu, ya. Nanti Bapak buktikan kalau sepeda Bapak atau bukan nih. Yaudah, kita tunggu ya, ambil. Saya pergi ambil tuh. Saya udah tahu ini sepeda Bapak ini. Iya. Saya lagi, saya mesti minjam sepeda orang. Iya. Jadi saya mau tunjukin ke sana ini sepedanya ini. Iya. Saya pinjamlah salah satu warga situ sepedanya. Om, pinjam sepeda dulu bentar nih, mau kemana? Saya disuruh ke kelas sekolah, mau beli gula di pasar. Iya. Saya buru-buru, ya udah, cepat ya. Sama sudah seragam Pak. Cepat ya, soalnya saya mau ke kebun katanya. Udah, saya nggak lama saya bilang. Waktu saya bawa itu sepeda itu ke sekolah. Saya bilang sepeda kami itu ini Pak. Iya. Kan agak lama tuh. Iya. Pot dong. Sekarang cek apakah beras berapa ini? Cek gini. Bukan. Tapi emang sudah
kita mungkin mau kena itu. Iya. Karena Sudah waktunya. Itu yang sepeda datang. Wah, lama sekali. Sepeda saya mana? Selesai. Selesai. Langsung. Iya. Wah, jadi kamu pakai sepeda online lagi? Mana yang benar sepedanya ini? Iya, Wah, iya. itu baru kita ketahuan, Pak. Iya. Setelah itu, akhirnya, disingkat cerita, semua yang terlibat pada hari itu dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya semua mempencar, ada yang ke Ambon, ada yang ke Papua, ada yang ke saya ke Ambon. Itu Cerita cerita singkatnya. cerita singkat, cerita sedih, pengalaman pahit, tapi yang menjadikan terus Ya. bisa memiliki prestasi ya. Terus habis itu merantau ke Ambon, kan? Ambon. Di Ambon lah dimulai. Mulailah saya latihan situ. Di Ambon pun juga masih ada banyak sekali tantangan pada waktu itu karena emang saya nggak punya tempat tinggal, saya tinggal di pasar. Dan kerjaan saya tukang pikul untuk menyambung hidup saya. Orang bilang tukang bakul ya kalau di Ambon itu, pikul barang orang jahat apa belanja saya. Jadi merantau tanpa tujuan dia di Ambon nih, tanpa Ya. ada saudara. Ada saudara, cuma ya kita semuanya kan perantau. Hmm. Susah kita, nggak mungkin kita mengharapkan mereka kasih makan kita. Iya. Makanya saya harusnya tinggal di pasar. Dari situ, udah, saya ingin jadi petinju, ya kan? Semua teman-teman saya di pasar itu bilang gini, nggak bakalan bisa kamu ngapain? Kerja gini aja lah, kita orang buton ini mau jadi apa? Gitu ya. Kesukuan sini masih tinggi kan, Iya. nggak mungkin orang buton dipilih, pasti orang Ambon aja gitu lah. Tapi saya nggak mau, tetap saya jadi petinju. Punya kemauan kuat ya. Ya, akhirnya Keinginan yang ya, ada di kampung itu Saya- meskipun merantau masih tetap ya, membara. saya cari, ketemulah teman-teman saya di Sasana. Ya, bukan Sasana. Saya nggak tahu terlibat di Ambon tuh. Iya. Saya ke Lapangan Merdeka itu. Lapangan Merdeka. Situ kan hanya ada orang lari-lari. Saya duduk di tribun itu, ada yang lari 3 orang itu. Ke lapangan, tapi sambil sudah begitu. Iya. Wah, ini kayaknya petinju ini. Saya Merdeka tanya, tinju ya? Saya bisa gabung nggak? Oh, boleh. Saya mulai hari itu diajak latihan tinju tanpa ada sepatu, Pak. Lari namanya di Jalan Aipati di Ambon itu kan di aspal. aspalnya panas, Pak. Panas ya. Saya lari itu dengan kaki kosong sampai ke Talaki sana ke Sasana. Situlah mulai awal saya. Sampai Sasana sudah langsung beri pelatihan atau masih? Langsung disuruh mau sparring, langsung berantem, Pak. Iya. Dites ya. Punya kemampuan apa enggak gitu. Saya langsung mau aja, saya juga nggak takut. Ayo, saya bilang. Iya. Situlah pelatih saya almarhum Benny Kaliomat bilang ini anak ini boleh. Artinya dia belum tahu teknik tinju, belum tahu tapi disuruh berantem. Bakat Nyali ada ya. sudah Mau. ada. Ya. Nah, itu. Keberanian sudah ada. Keberanian dan Iya. bakat. Akhirnya saya sama beliau dibina dengan baik, dilatih, bahkan ditanya tinggal di mana, saya di pasar. Selalu kadang-kadang saya diberikan makan gizi yang bagus sama beliau. Dalam porsi 3 bulan saya sudah juara Maluku, Pak. Dalam tempo 3 3 bulan ya. sudah juara provinsi Maluku ya. Ya, Seprovinsi. kejuaraan. Padahal ya waktu zaman Iras Pikal ini kan masyarakat Ambon juga ini kan tinjunya lagi Animonya besar. ya, tapi bisa mengalahkan ya. Ya. Di situ ya awal dari Prestasi yang prestasi diraih. ya, pertama diraih ya. Ya itu akhirnya itu kan ada di sana tuh dulu ada 2 orang yang cukup fenomenal di Ambon. Ada seorang Maluku sama pos Ambon, pos Maluku gitu. Nah, kejadian saya juara di Maluku pada waktu itu beritanya langsung bahwa anak buton anak pasar juara kejuaraan di Maluku. Wah, dan salah satunya orang buton yang main bisa dikatakan karena sana pasar di Ambon itu sementara di pasar itu kan banyak kan orang buton yang berdagang, ya kan hampir 90% itu orang buton Pedagangnya ya. pedagang, bahkan itu pedagang mau tukang beca mau tukang apa itu kan itu banyak orang buton. Dengar saya main, Pak, di Karangpanjang itu Karangpanjang itu di puncaknya lah kalau dia di sini tuh naik ke atas tuh, dan angkot di situ hanya sampai maghrib, Pak. Setelah maghrib udah nggak ada angkot, tapi namanya hall Karangpanjang itu penuh dengan orang butuh dengan apa. Makanya kalau saya main di Pasar sepi. pasar sepi. Iya. Karena orang butuh semua, dan penuh. Iya. Karena fenomenal ya. Ya. Jadi
Bahkan yang saya lihat tadi itu angkot jam 7 malam itu udah nggak ada, jam angkot udah nggak ada. Itu pertandingan sampai jam 10 malam. Itu orang turun keluar dari stadion itu, Jalan kaki. jalan ke kota itu penuh dengan masyarakat hanya mau nonton saya, Pak. Luar biasa. Kemudian setelah prestasi pertama itu, prestasi selanjutnya diraih di Ambon atau setelah juara Maluku ini kemudian kemana nih? Ke Jakarta Ya. atau gimana? Ya. Terus waktu itu kan tahun 94 saya dimasukin di tim Maluku untuk ke Jurnas senior. Sudah Saya- masuk senior. Ya? Senior, padahal saya masih junior sebenarnya, masih kategori umur saya belum sampai senior. Karena saya waktu statusnya masih kelas 1 SMA. Satu SMA ya. Satu SMA ya? Belum 17 tahun itu. Iya. Belum Nah, 17 tahun. Luar Jadi saya main di biasa, Maluku. Mainnya itu kejuaraan itu adanya di Manado. Saya wakili Maluku. Dan alhamdulillah di kejuaraan itu saya langsung juara nasional, Pak. Luar biasa. Di Manado ya? Iya. Mendapatkan juara Juara nasional. nasionalnya dia. Akhirnya saya ditarik untuk persiapan pelatnas SEA Games 95 di Bangkok, Chiang Mai, Thailand itu. Masuklah saya di timnas. Itu saat itu, maaf saya potong. Saat itu bermain di kelas apa? Kelas 48 kg, kelas layang lah. namanya. Layang ya. Kelas layang. Layang ya. Oke, kemudian masuklah seleksi SEA Games ya. Ya. Seleksi SEA Games di Jakarta. Di Jakarta, Di Jakarta. seleksi game itu dulu kita cukup banyak ya. Nggak seperti sekarang, dulu SEA Games ada 3 lapis. Ya. Jadi kita harus mengalahkan 2 orang. Satu kelas mengalahkan 2 orang. Ya, dan itu semuanya bisa dibilang terbaik di Indonesia ini. Alhamdulillah dengan kegigihan saya berlatih dan berdoa, saya terpilih sebagai tim SEA Games 95 ya? 95. Chiang Mai 95 ya. Terus meraih Waktu itu saya kalah. waktu 95 masih ada ya? kalah. Akhirnya saya pulang dari situ, saya langsung komunikasi dengan pelatih saya di situ. Waktu itu almarhum Sultan Ramli, Ya, Sultan Ramli ya. Sultan Ramli yang pelatihnya Christian juga. Iya, Gus John. Saya tanya, coach, kenapa saya bisa kalah kemarin? Dia bilang, saya juga heran. Katanya. Kamu sebenarnya bagus, mesti bisa menang. Tapi jangan-jangan ada kesalahan mungkin kamu yang kamu pernah lakukan sehingga permainan kamu tuh nggak seperti biasanya. Iya. Kayak gitu. Coba kamu cek Evaluasi koreksi ya. diri kamu. Iya. Ada kan ini namanya manusia kan ada non tension Iya. itu kan. Iya. Faktor psikologi ya. Setelah saya pikir-pikir memang ada satu kesalahan saya. Bos. Waktu itu persiapan Chiang Mai itu saya sedikit lupa diri, Pak. Karena mungkin hidup saya itu susah tadinya, Iya. ya kan dari kalangan yang Kuli panggul di pasar lah bahasa orang Jawa tiba-tiba ya. masuk timnas itu kan tinggalnya di levelnya hotel terus Pak. Iya, iya. Bola balik hotel, makan enak, apa Iya. semua uang, kita dapat uang saku tiap minggu ya kan. Sehingga pada waktu saya pulang ke daerah persiapan sebelum saya berangkat ini kita pulang dulu ke Ambon. Di sana itu memang kita tinggal di hotel juga. Iya. Malam minggu saya ke rumah orang tua saya di Silale, di Ambon, Silale di Waihau gitu. Nama saya waktu itu tanya, malam ini bisa nggak nginap sini deh? Karena mama ini kan kangen juga udah lama, nggak pernah ketemu bertahun-tahun di karena saya merasa geli dengan suasana rumah Iya, kan kotor nih. Iya, karena biasa udah Iya. udah hidup di hotel ya. Iya. Saya langsung ngomong sama mama saya, Mak, maaf saya nggak bisa nginap sini karena saya ada kegiatan lagi nih. Iya. Padahal nggak ada apa-apa besoknya Iya, nih. iya, iya. Mama saya mungkin agak-agak kecewa dengan itu. Iya. Ini anak boleh, ya kan? Saya cerita itu kayak pelatih saya cerita masalah itu. Langsung dia bilang gini, itu yang bikin kamu jadi kalah. Oh, jadi ridho Allah fi ridhol walidain ya kalau Iya, bahasa iya. anak santri itu. Iya. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang Iya. tua ini. Dan itulah ya. betul, Bos. Iya. Wasahtullah fi sahtul walidain dan apa? Kecewanya orang tua menjadikan Allah kecewa gitu ya. Betul. Akhirnya dari kejadian itu kita habis itu kita mau kejuaraan Asia persiapan pra Olimpik 96 di Filipina. Ya, ini dengarkan ini bagi pemirsa, khususnya anak-anak muda, generasi muda ini ya. Ternyata
restu orang tua itu Iya. sangat mempengaruhi ya. Iya. Betul. Silakan dilanjutkan Om. Ya, Menarik sekali ini. akhirnya dengan arahan pelatih coach Randing itu waktu itu, saya langsung by telepon Pak. Kebetulan di kampung itu belum ada telepon. Iya. Yang punya itu hanya orang-orang tertentu. Iya iya. Dan waktu itu Jauh bisa betul dibilang juga di orang-orang pesantren. Iya, ada di sana satu keluarga namanya saya lupa juga, itu orang yang ada di sana. Artinya orang berada lah. Hanya mereka yang punya telepon. Kebetulan memang nama saya udah cukup terkenal Iya. juga. Jadi mereka bilang itu Membantu. Lapaina itu keluarga saya lah. Iya. Saya telepon lewat mereka. Saya telepon mereka Untuk minta maaf. untuk manggil mama saya. Mama Iya. saya kan di seberang pulau. Iya. Iya. Jadi mereka itu dari bau-bau itu Iya. naik speed. Oh, jadi yang dimintain tolong bukan tetangga ya? Bukan, Seberang pulau. Orang seberang pulau. Karena yang minta telepon hanya mereka. Iya. Iya, Iya. Saya telepon Jakarta kan lewat mereka. Iya. Minta tolong bisa nggak panggil mama saya? Oh iya. Kalau untuk lapangannya kan itu Iya, bola kita. Iya. Mereka naik speed Pak tanpa saya kasih apapun juga. Demi mungkin ya itulah udah jalannya. Dipanggil mama saya ke sana. Iya. Dibawa ke bau-bau. Kabupaten kota. Telepon sama mama saya. Mak, saya mau nggak sempat ke situ, tapi saya minta maaf kejadian Waktu itu. itu Luar biasa, ya. Saya minta maaf. Mama sambil nangis, dia memaafkan saya. Kayaknya saya berangkat lah itu ke Kejor Asia di mana di Filipina, dan alhamdulillah Asia Pak, saya juara Pak. Luar biasa. Tingkatan dari yang pertama kemarin jauh ya. Jauh. Iya. Dengan Asia kan lebih besar. Lebih besar. Dan saya mengalahkan juara-juara di Indianya, Korea, Berapa kali pertandingan waktu itu? 4 kali. 4 kali ya. Luar biasa ya. Doa orang tua ya. Memang benar-benar keramat ya. Ini bagi pemirsa semuanya ya. Ya, tahun ini tahun politik ini Iya, ya. iya. Bagi politisi juga Iya. ya. Jangan sampai sakiti orang tua kalian. Kalau pengen menang juga minta restu orang tua kan Iya, gitu. Betul. Dari Asian Game kalah ya. Iya. Karena Si game. SEA Games ya. bikin orang tua gak enak. Iya. Tapi tingkat Asia 4 Restu orang tua. dengan restu orang tua Bisa 4 jauh ya secara fisik, secara Iya. kemampuan. Karena ya Jumlah otomatis negaranya kan lebih banyak. lebih banyak dan memang negara-negara yang kita hadapi itu negara-negara yang lebih hebat daripada Asia Tenggara. Iya. Gitu. Itu awal sejarahnya itu. Itu waktu mengibarkan bendera merah putih sama menyanyikan Indonesia Raya di luar negeri di mana? momen itu Ya, pertama itu. ya. Di momen itu Di ya. momen itu. Kan kalau Pada yang tahun itu berapa itu? 96. 96-nya ya, bukan 95-nya ya, 96-nya ya betul. 95 juga udah waktu kejuaraan ASEAN di Singapura saya juga juara. Nah, di kejuaraan Open Turnamen internasional dan diikuti seluruh negara Eropa. Itu di Malaysia saya juga juara. Cuma di multi eventnya ini kesombongan saya tadi itu yang Iya. kalau saya udah juara ASEAN di Iya. Singapura, bahkan turnamen terbesar di Indonesia itu Presiden Cup saya juara. Jadi ada kesombongan tadi, gitu loh, timbul itu, sehingga saya lupa, ya. Tapi apalah. lebih bagus masih bisa dievaluasi. Iya, Masih iya. terevaluasi yang luar biasanya. Jadi itu Tapi ini pengalaman yang sangat berharga untuk dipegang dan dijadikan apa? Pegangan hidup selanjutnya kan gitu. Sehingga ya orang kalau memang nasiya hutahuma lupa akan kediriannya, itulah menjadikan dirinya gagal. Tapi dengan sentilan di saat awal karir ini lebih baik. Iya. Sehingga sampai detik ini beliaunya alhamdulillah dengar-dengar barokahnya olahraga ini waktu zaman Pak siapa gubernur Pak Sutioso atau Pak Sutioso bukan Pak sebelumnya Pak Fauji Bowo bukan ya? Sutioso dulu kan, Pak Oh, Fauji. oh iya Pak. Iya. Diberi hadiah pekerjaan dengan Ya, sebenarnya kalau untuk pekerjaan ini sebenarnya dari tahun 96 itu sudah banyak tawaran. Termasuk mohon maaf Pak Prabowo itu Iya. kalau jadi Kopassus 96 kita kan persiapan Olimpik Atlanta itu di Cijantung Pak. iya, Di markas Kopassus dan begitu waktu iya, saat itu tinju kan banyak yang membutuhkan Pak, khususnya tentara-tentara kan. waktu itu Pak Prabowo itu sebagai danjen Kopassusnya. Iya, iya. Sehingga beliau berinisiatif bagaimana Indonesia terus tempat tinju ini bisa mengibarkan merah putih di Olimpiade. Saya akan
bantu untuk pembinaannya di sini. Kita di situ waktu itu. Nah sekarang kan jadi Menhanin ya. Nah, Ada mungkin sesuatu harapan yang disampaikan agar sesuatu yang lalu waktu Pak Prabowo dari Janjen Kopassus ini bisa terwujud. Ya terus terang, tinju ini Bang ya, apa ya, olahraga yang menarik, tetapi gak banyak yang tertarik kan gitu. Satu karena memang ini kelas berat ya. Terus kedua kata Abang, sasana olahraganya itu sangat sedikit dan sangat sulit kita cari ya. Beda dengan main bola dan sebagainya. Apa Abang sebagai orang yang pernah mendapat gelar sebagai petinju dan saat ini masih menggeluti tentang tinju, nggak kepingin Bang, tinju ini bisa menjadi sepak bola, menjadi olahraga yang digemari seluruh masyarakat Indonesia? ya baik. Sampai saat ini memang itu bagian tanggung jawab murni saya, Pak. Saya akan tetap melakukan itu saat saya lagi berusaha bagaimana tinju kita ini bisa kembali bergerak lagi dan bisa berprestasi kita di luar negeri atau di Lahir LSP kalau baru, lahir lapa ini masalah ya. yang baru gitu Pak ya. Ya, jadi memang berbicara masalah cabur tinju satu ini memang cukup sulit kalau kita mau mencari di kota-kota besar. Itu adanya di pinggiran-pinggiran lah, kita bisa katakan dari pinggiran, artinya mungkin Maluku, Daya juangnya. ya. Karena memang sangat susah sekali mencari bibit petinju yang ada di kota-kota besar karena mereka sudah Hedon ya hidupnya ya. Sudah zona nyaman ya. Sementara untuk cabur itu butuh orang-orang yang memang apa ya? Tapi kan menurut Gus mungkin nggak begitu saja Bang. Ya. Karena mungkin fasilitas olahraganya juga jarang kita lihat. Apa bukan? Bisa masuk? Kalau fasilitas justru di kota-kota besar di Jakarta ini banyak. Banyak ya. Tapi memang yang mau jadi petinju sejati, mau jadi petinju benar agak sulit ya untuk Iya. masyarakat kota ya. Kita bisa melihat begini. Untuk katakanlah Jawa Barat, DKI, bahkan mungkin Bali, Surabaya, ya kan? Iya. Timur itu ataupun Semarang itu ada petinju. Iya. Tapi kalau kita lihat nama mereka itu atau muka-muka mereka bukan orang-orang situ. Semua datang dari daerah timur ya. Daerah timur gitu loh. Iya. Jadi kalau kita berharapkan asli Jakarta atau asli Surabaya asli anak kota lah istilahnya ya. agak susah. Makanya Agak susah ya. Nah, timbullah pemikiran sekarang memang akan saya mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan turun terutama di daerah saya dulu yang pertama di Sulawesi Tenggara yang saya lihat saat ini punya potensi bagus anak-anaknya tapi tidak begitu dilihat dengan baik sehingga saya tertarik untuk ke sana Mencari bakat mencari melakukan sporting untuk mencari bakat-bakat yang Bakat-bakat yang terpendam ya. saya yakin dan percaya di sana masih banyak sekali. Tinggal kita bagaimana kita nanti saya akan komunikasi atau koordinasi dengan beberapa KONI di sana ya. Pengurus tinju dalam pertinja kota maupun pemprovnya daerah. Saya akan bersama dengan baik untuk melihat anak-anak yang punya potensi ini. Iya, luar biasa ini. Ya. Ini magnet seorang Lapaine Masara ketika dibawa ke Sultra. Kalau melihat flashback tadi, bagaimana seorang Agas Pikal mampu menarik seorang Lapaine Masara. Ketika Lapaine Masara kembali ke Sultra, saya yakin tuh magnetnya akan luar biasa, Gus. Karena putra daerah sudah berprestasi dan mau terpanggil untuk Mencari bibit-bibit baru ya. Ini luar biasa, ini rencana luar biasa ini, Bu. Ya, jadi Dan sampai detik ini masih cinta kepada tinju gitu ya. ya, Biasa kan kalau orang sudah punya nama, punya modal, saat ini Kan masih melatih jadi pengusaha kan gitu ya. Ini jadi pengusaha apa masih melatih tinju? Saya sih saat ini memang saya bekerja di DKI ya. Oh sebagai pegawai negeri. Ya, Alhamdulillah. Berkah dari Pak Setio Seti ya. Ya. Kalau berkah dari Pak Janjen Kopassus apa? Dari Pak Prabowo ini. Sebenarnya beliau juga dulu pernah menawarkan saya dan teman-teman untuk masuk tentara ya. Tentara ya. Memang waktu itu saya
cuma terlalu terikat mungkin ya. nggak terlalu belum begitu Masih mau- ke tinjunya lebih Ya. mengasihkan ya. Iya, saya pikir saya melihat teman-teman senior saya kalau sudah bekerja, kayaknya waktu Karir itu berlatih tinjunya, itu redup gitu loh, nggak bisa Iya. karena terpengaruh dengan mungkin Terlalu dengan ya, ya karena kedinasan yang begitu Ya. ketat ya. ya. Sehingga waktu saya selalu menolak. Tapi kalau di PNS ini tidak ya, masih ada hubungannya dengan dunia tinju atau dunia olahraga ya. Ini pun juga sebenarnya saya tadinya sudah beberapa kali dipanggil untuk bekerja. Pertama itu di DKI, terus di DKI itu saya agak ini, karena saya masih di timnas, saya emang nggak fokus kerja. Iya. Hanya saya dipanggil lagi waktu ditawarin lagi ke Jawa Barat lagi, sehingga sempat agak sedikit kesal tuh Pak Sutioso waktu itu dari persiapan saya untuk di PON 2000, ya kan, tapi saya harus membela Jawa Barat. Itu Pak ini tarik lagi tuh. Tarik lagi. Jadi loyokan ya. Karena emang bisa untuk harapan bisa mendapat medali. Dapat medali, Gitu. ya. Cuma kejadiannya lucunya gini, waktu itu saya emang udah menghadap ke ini lagi, udah balik lagi ke DKI. Tempat Sutioso waktu itu, pokoknya kamu harus main PON 2000. Oh siap. Bertepatan waktu itu saya lolos Olimpik juga untuk Sydney. Masuk TC ke Kuba. Iya. Saya waktu itu sudah memilih tetap di DKI, tetap di daerah. Saya waktu itu ketua umumnya memohon bilang kepada saya, Olimpiade dulu. Olimpiade yang utamakan karena itu negara. Oh gitu, jangan daerah. Iya. Saya bilang kalau bisa dua-duanya saya ikut nih. Ya kalau nggak bisa silakan. Nanti saya ke Kuba. Tesin sana. Ya, ke sana. Terpaksa ada aturan waktu itu dari Pertina Pusat mengatakan yang main di Olimpik itu Tidak bisa main di PON. Tidak bisa di PON karena pertama waktunya sangat dekat. Takut saya cedera gitu. Nggak bisa main di Olimpik. Iya. Makanya saya nggak boleh main di PON. Waktu itu sebagai gubernur Sutioso kan kehilangan satu medali. Iya. Kan? Saya salah satu yang dimarah-marahin juga. Iya. Dimarah-marahin. Kenapa? Saya ditelepon sama Kadis Polanya waktu itu. Ditelepon saya dari Indonesia sebagai Kuba, saya bilang, Pak Kadis, saya ini siap. Cuma terganjal peraturan ya. Iya, saya ini siap. Bahkan kalau saat ini ada kereta api yang nyambung dari Kuba ke Indonesia, kita akan saya naik kereta api. Saya ngomong begitu, Pak. Iya. Iya. Tapi apa boleh buat ini kan nggak bisa, ini beda benua istilahnya kan. Iya. kan? Di Kuba ya waktu itu ya. Kuba. Cukup jauh lah. Iya. Gue saja Tanjung Lesung jauh ini. Ya, ngomong-ngomong ini Bang ya, apa harapan abangku ini seorang petinju nasional yang berkali-kali mendapatkan medali emas, agar petinju ini bisa menjadi salah satu ikon bangsa dan negara ini, baik kepada Menteri Olahraga maupun kepada Presiden Jokowi yang saat ini masih menjabat, atau juga kepada calon presiden yang akan datang ini, kepada dunia olahraga khususnya, umumnya, dan dunia tinju khususnya. Ya, baik. Saya mungkin begini, olahraga tinju ini sebenarnya sejarahnya juga kita punya bibit-bibit yang bagus untuk bisa bersaing di internasional. Iya. Memang Itu kita terbukti ya. ya sudah terbukti kita udah banyak jago dunia kan, Iya. baik itu di profesional maupun di amatir di timnas. Ya, saya pikir memang cabur ini tidak boleh dilepas begitu aja ya, karena terlepas dari bagaimanapun juga pembinaan itu penting, campur tangan pemerintah. Oh iya, Ya, karena berbicara prestasi kan berbicara dana, Betul. ya kan. Kalau nggak itu juga, ya bagaimana kita mau try out, maupun kita bisa mengikuti event-event internasional. Ya, jadi ya. nah, sementara kalau kita mengharapkan dana swasta atau dana sponsor, saat ini agak susah, ya kan gitu. Habis COVID ya. Di COVID, Banyak usaha-usaha yang ya betul. Senin Kemis kan akhirnya gitu. saya punya program nih, mudah-mudahan bisa didengar oleh dalam hal ini ya Kemenpora atau Stakeholder yang terkait ya. Presiden lah sampai Ya. dan Pak Jokowi, kita kan relawannya ini ya. Mudah-mudahan
Presiden juga bisa mendengar. Saya punya cita-cita sekarang ini akan membuat event kecil yang mungkin dan ini bisa membangkitkan atlet-atlet Animo, kita di animo. masyarakat, bisa lagi untuk Ajang para atlet ya. Merangsang ya. Ya, jadi sementara saya memang saya beberapa bulan lalu saya komunikasi dengan satu direksi atau direktur penyerahan olahraganya TVRI. Iya, iya. Dan saya akan membuka atau mengawali liga tinju amatir gitu loh. Iya. Buatkan Untuk liga. menggairahkan ya. Ya, sekarang orang latihan ya kan, kalau nggak ada liganya Iya. betul. Mau main harus di juga mana? ya. Ya. Bola juga kan kalau lagi World Cup kan gitu, anak-anak pada latihan semua kan Ya. gitu. Kalau sering ada liga, setuju sekali bang ya. Iya. Nanti kan Ya, Ide karena bagus itu, ini. kembali ke tadi ada dari Gus bilang bahwa kenapa kemarin Piala Dunia kita bisa lihat kampung-kampung itu banyak anak-anak yang main bola. betul. Sekarang ini main bola. Waktu zaman bulu tangkis, Piala Thomas, Iya, Piala iya. apa, itu bisa kita keganggan. Banyak orang main bulu tangkis. Itu zaman Gus kecil di Hartono dulu ya kan. kan? Nah, inilah kita, menurut saya tinju ini kita harus live-kan lagi Iya. supaya bisa dilihat oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di yang tadi di pedalaman tadi itu, Iya. media televisi maupun itu, karena saya yakin TVRI itu kan TV yang sampai ke pelosok-pelosok, Pelosok-pelosok ya. itu sangat bagus untuk promosi cabur ini gitu loh. Olahraga itu harus dipertunjukkan ya Bung ya, Betul. supaya menjadi daya tarik Daya masyarakat. tarik. Kalau tidak ada tontonannya, jadi nggak Tidak menarik ada lagi. tontonan dan Nanti eventnya lama-lama- nggak menarik ya. Nanti lama-lama tenggelam, karena per hari ini kita nonton tinju yang ini tuh sudah tidak ada ya. Terlepas kemarin habis pandemi ini, saya pikir awal tahun yang luar biasa ini Bu, Iya. untuk bisa memulai lagi pertunjukan olahraga Dan menjadi- juga membangkitkan ekonomi pasca pandemi kan gitu Iya. ya. Ya. Jadi mungkin mari jadikan tinju tuan rumah di negeri sendiri gitu ya Bung. Iya. Betul sekali ya. Kita Dan Indonesia banyak sekali menoreh sejarah ya, luar biasa. mendapatkan medali emas ya, Pengalaman baik beliau di tadi. dalam maupun di luar negeri. Betul. Nah, harapan kita melalui bincang santai ini, mudah-mudahan ya, apa yang menjadi harapan abangda kita ya, sang legendaris, di samping Ines Speaker ada Lapaini Masara ini punya masih keinginan. Umur beliau juga masih muda, mungkin adik kelas Gus kan gitu ya. Kepala berapa abangku? Sempak. Kepala 4, Gus kepala 55. Tapi kalau sama yang agak muda ditanyain masih 45. Ini masih muda ya, kepala 4. Punya kita, agar Presiden Jokowi bisa memperhatikan dalam hal ini CQ Menteri Olahraga ya. Bagaimana seorang insan yang bernama Lapaini Masara ini yang syarat dengan pengalaman dan masih punya keinginan agar Indonesia yang mana memiliki bibit-bibit terpendam daripada tinju ini bisa diorbitkan melalui event ya Bang ya. Betul. Event mulai lokal sampai nasional lah. Betul. Seperti kayak sepak bola kan, Betul. ada PSSI kan gitu ya kan, ada liga-liga. Lah ini kita punya. Beliau ini pelaku. Beliau ini sampai detik ini juga mengabdi ya di DKI ya. Dan bagaimana melalui ide beliau ini bukan hanya yang menggeliat sepak bola saja, PSSI saja ada event-event semacam tinju baik lokal maupun secara nasional. Mungkin itu yang dapat gue sampaikan. Ada kata akhir Bang, kesimpulan dan harapan dari Abang kepada para pemirsa ataupun kepada pemerintah kita, silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya memang supaya tinju ini dilihat lagi, baik tadi itu stakeholder yang yang terkait ya. Saya berharap semuanya kita sama-sama kembalikan lagi marwah tinju kita ini di seperti tahun-tahun yang zaman Speaker. Zaman Speaker, zaman Lapain ini masalah gitu ya. Samsul Anwar. Samsul Anwar ya. Itu ya, saya berharap seperti itu. Itu bisa terlaksana kalau memang bisa kita kerjasama dengan baik antara pelaku olahraga, akademisinya, ya kan, pemerintah juga dia saling membantu dalam hal ini. Saya selesai. Ya, semoga harapan
keinginan harapan ya dari beliau yang cinta kepada dunia tinju ini dan kepingin membesarkan tinju di Indonesia ini dapat didengar oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini Bapakku Pak D. Jokowi, CQ Menpora. Karena tanpa olahraga bangsa ini susah harumnya di dunia ya. Ya, mari berhasil ya kan. Mari Itu kita jadikan harumnya hanya bola tapi menjadi nama luar mari kita biasa. jadikan prestasi olahraga anak bangsa ini sehingga menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada anak bangsanya Iya, mantap. melalui prestasi olahraga yang sudah ditorehkan. Mungkin itu ya Gus. Iya. Kita Demikian ada kesimpulan akhir? ya mungkin kesimpulannya mari kita ini menjadi motivasi kita bahwa prestasi olahraga yang sudah dicapai oleh seorang Lapayani Masara itu menjadikan kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Iya. Dan lahir masalah-masalah baru melalui event-event ini ya Bang ya. Demikian sahabat Indonesia, sahabat olahraga, saya Gus Soleh Marjuki bersama Saya Junatu Heru. dan abangku Saya Lapayani Masara. mengadakan bincang santai, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya terima kasih sekali nih sama Bang John Latu Heru telah diajak silaturahmi kepada idola Gus ini ya. Tinju yang sebelumnya Gus hanya dengar dan lihat di TV, saat ini bertemu langsung dan beliau sebagai anak bangsa yang luar biasa kepingin menularkan ya kelebihannya ini melalui event agar Indonesia lahir petinju-petinju baru, Elias Pikal baru, Lapayani Masara baru. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.